Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Ibu Ana Widyastuti di channel Education Book and Hobby. Kali ini saya akan mengambil materi di dalam buku saya, yaitu 77 permasalahan anak dan cara mengatasinya. Penulisnya saya dan penerbitnya Elek Media Komputindo. Kali ini saya akan mengambil di bab 11, yaitu sosial emosional. Ini permasalahan ya, yaitu anak penakut, di halaman 263. Nah, materinya adalah pengertian penakut itu apa, kemudian gejala-gejala yang tampak seperti apa faktor-faktor penyebab dari anak yang penakut ini, kemudian bagaimana kita sebagai orang tua dan guru mengintervensi dan cara mengatasi agar anak tidak menjadi penakut lagi. Anak penakut, ini solusinya. Anak penakut. Anak-anak biasanya takut dengan hal-hal yang tidak nyata, takut sama monster dan sebagainya. Sekitar usia 4 tahun, anak-anak mulai berpikir intuisi. Mereka mulai berjalan. Anak-anak mengetahui jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan dunianya. Tetapi mereka tidak tahu bagaimana menyampaikan jawaban tersebut. Mereka hanya tahu bahwa intuisinya tidak masuk akal, tapi hal itu normal dan memberi kesempatan pada anak-anak untuk menjelaskan dan merasakan apa yang ada di dunia. Setiap anak-anak memiliki rasa takut, namun jika berlebihan dan tidak wajar, maka perlu diperhatikan. Rasa takut anak biasanya terhadap hewan, serangga, kegelapan, petir, angin, topan. Bahkan ada juga anak yang takut pada dokter atau dokter gigi, takut pada ketinggian, dan lain sebagainya. Nah, gejala-gejala apa yang tampak? Bagaimana kita mengetahui apakah anak itu penakut atau tidak? Yang pertama adalah mempunyai gejala psikis seperti gangguan makan, tidur, sulit bernapas, dan sakit kepala. Sedangkan di gejala emosional, anak-anak tampak rasa takut, sensitif, rendah diri, ketidakberdayaan, bingung, putus asa, marah, sedih, bersalah. Sedangkan tampak juga gejala tingkah laku anak seperti gangguan tidur, mengisolasi diri, prestasi kurang di sekolah, agresi, mudah tersinggung, menghindari pergi keluar, ketergantungan pada suatu benda, dan terus berada di kamar orang tua. Nah, ini gejala-gejala yang tampak jika anak memang menjadi penakut. Nah, apa sih faktor-faktor penyebabnya? Yang pertama adalah intelijensi tinggi. Anak-anak yang mempunyai tingkat intelijensi tinggi cenderung punya rasa takut yang sama dengan anak yang berusia lebih tua. Demikian pula sebaiknya. Kemudian jenis kelamin perempuan. Anak perempuan lebih takut dibanding laki-laki karena lingkungan sosial lebih menerima rasa takut perempuan. Keadaan fisik. Anak cenderung takut bila dalam keadaan lelah, lapar, atau kurang sehat. Selanjutnya urutan kelahiran anak. Anak sulung cenderung lebih takut karena perlindungan yang berlebihan. Nah, ini biasanya pola asuh ya. Jika anak yang pertama biasanya masih benar-benar dijaga oleh orang tuanya. Bahkan karena perlindungan yang berlebihan itu, anak sulung menjadi seorang yang penakut. Kemudian kurang memperoleh rasa aman. Kepribadian anak. Anak yang kurang memperoleh rasa aman cenderung lebih penakut. Kemudian adanya contoh yang dilihat anak. Biasanya anak-anak ini seperti tontonan TV atau dia melihat ibunya takut, jadinya anak menjadi seorang yang penakut. Nah, selanjutnya faktor-faktor penyebabnya yaitu trauma. Trauma yang dialami anak-anak seperti tabrakan mobil, angin topan, bencana alam, dan lain-lain. Nah, ini anak menjadi seorang penakut karena trauma seperti itu. Kemudian pola asuh orang tua. Pola asuh orang tua yang menghidupkan rasa takut anak seperti paksaan, hukuman, ejekan, ketidakpedulian, dan perlindungan di luar batas. Nah, ini pola asuh yang salah yang menjadikan anak penakut.
Anak takut dunia nyata yang sulit diprediksi dan sangat baru. Kemudian kekerasan di program televisi atau HP. Nah, ini karena anak-anak sering melihat kekerasan di televisi atau HP. Nah, ini hati-hati, anak-anak yang sering melihat seperti ini, dia akan menjadi seorang yang penakut. Takut ditinggal. Anak takut ditinggal sendirian di rumah ataupun berpisah dengan orang tua dan orang-orang yang dekat dengannya. Kemudian takut dengan monster dan merasa selalu ada di sekitarnya. Jadi anak itu takut dengan hal-hal yang menurut dia itu monsternya selalu mengikuti dia, atau hantu misalkan. Nah, bagaimana cara kita mengintervensi dan cara mengatasi hal tersebut? Nah, bagaimana cara kita mengintervensi dan mengatasi supaya anak tidak menjadi penakut lagi? Yang pertama adalah identifikasi ketakutan anak. Jangan bebani anak dengan kecemasan orang tua atau pendidik, tapi berbagi pengalaman dengan anak. Seperti setiap orang punya rasa takut, lalu tunjukkan pada anak bahwa takut adalah sesuatu yang dapat dihadapi bersama dengan berani. Nah, ini memberikan pengertian kepada anak bahwa kita itu tidak perlu takut sesuatu, tapi bisa kita hadapi bersama. Nah, ini tugas orang tua atau pendidik. Kemudian pendidik mendiskusikan dengan orang tua. Nah, ini pendidik itu bisa guru, bisa juga orang yang ada di sekeliling anak yang membantu atau berinteraksi langsung dengan anak. Nah, membicarakan dan berdiskusi dengan orang tua dan menanyakan budaya dan adat istiadat. Bisa jadi dengan kebiasaan anak serta nilai-nilai yang mungkin bertentangan dengan anak dalam menyampaikan di kelas misalkan. Kemudian pendidik dapat mengantisipasi kegiatan-kegiatan dari kejadian yang mungkin dapat menimbulkan ketakutan. Jadi kita mencegah atau mencegah sesuatu peristiwa atau sesuatu pembelajaran kalau di sekolah supaya anak itu tidak menjadi takut lagi. Nah, ini diskusi atau komunikasi yang penting dengan orang tua. Kemudian ajarkan kemandirian. Kita sebagai orang tua maupun pendidik, cobalah mengikuti pilihan anak dan tidak memaksakan kehendak agar anak merasa mandiri dengan pilihannya tersebut. Contoh, untuk mengungkapkan pilihan-pilihannya. Apa kamu suka selai kacang atau meses dalam rotimu? Warna apa yang kamu sukai? Dengan diberikan pilihan-pilihan tersebut, anak dilatih untuk mempunyai inisiatif dalam pengambilan kesimpulan dan berlatih untuk mandiri. Memelihara kenyamanan dan keamanan anak. Nah, ini tugas kita sebagai orang tua dan guru ataupun pendidik, membuat nyaman dan aman untuk anak itu penting. Kemudian mendengarkan cerita anak. Nah, ini coba komunikasi aktif dengan anaknya. Jadi kita berpartisipasi atau mendengarkan cerita apapun yang ingin diceritakan anak. Kemudian lindungi dan hibur anak. Nah, kemudian ajari kenyataan, strategi meniru model. Jadi kita melihat model yang kira-kira memang pemberani. Kemudian beri pujian dan hadiah jika anak sudah mulai berani. Kemudian memberi teladan. Nah, ini contoh sebagai guru misalkan kita memberi teladan, kita itu memang berani, atau orang tua tunjukkan kepada anak bahwa kita pemberani, bukan penakut. Walaupun terkadang orang tua itu memang penakut, tapi di depan anak kita tidak boleh takut. Kita harus berani. Ini teladan yang kita tunjukkan. Kemudian coping model adalah salah satu cara seseorang menghadapi rasa takut, namun ia harus melewati rasa takut itu. Salah satunya adalah dengan berbicara sendiri. Ini menunjukkan coping model seperti ini kepada anak. Kemudian mendongengkan kepada anak tokoh-tokoh pemberani yang tidak penakut. Jadi disesuaikan ceritanya tersebut atau dongeng tersebut. Nah, ini adalah cara mengintervensi atau mengatasi masalah anak supaya menjadi tidak penakut, yaitu melakukan aktivitas tantangan. Misalkan saja melakukan aktivitas bersama dengan anak dengan outbound jika anak itu memiliki trauma atau ketakutan pada ketinggian. Ini misalkan seperti itu. Kemudian menggambar. Nah, misalkan anak
bisa diarahkan untuk menggambar hal-hal yang membuat dia takut. Dan menggambarkan hal tersebut itu pasti akan memberikan anak lebih rasa aman dan menjadi lebih nyata. Dan setelah itu baru kita memberikan pengertian kepada anak bahwa hal tersebut memang tidak ada dan dengan membuktikannya. Kemudian yang terakhir, memanfaatkan imajinasi anak untuk menumbuhkan keberanian anak. Nah, ini dengan hayalan, dengan imajinasi bahwa kita bisa menjadi tokoh-tokoh yang pemberani. Nah, ini kan menjadikan anak menjadi lebih pemberani. Nah, itu intervensi atau cara mengatasinya. Nah, ini adalah salah satu materi dalam buku ini, bagaimana intervensi dan cara kita mengatasi supaya anak tidak menjadi penakut lagi. Nah, buku ini telah tersedia di toko buku Gramedia online atau elekmedia.com ataupun di toko-toko online di seluruh Indonesia bagi yang berminat. Kemudian jika Anda merasa tayangan ini bermanfaat, silahkan like, komen, dan share. Dan jangan lupa subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.